Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat, mata kuliah Psikologi Kehidupan Beragama, kita akan membahas tentang fitrah. Tepatnya fitrah beragama yang dalam psikologi kehidupan beragama sering dijumpai istilah religious instinct, yaitu naluri beragama. Fitrah secara bahasa terambil dari bahasa Arab, berasal dari kata patoro, ya, fitrah, yaitu secara bahasa berarti membuka atau menguak. Ya, juga berarti fitrah adalah perangai, tabiat, kejadian, sesuatu yang asli, agama, dan ciptaan. Jadi secara bahasa adalah sesuatu yang asli, sesuatu yang memang sejatinya begitu. Lalu fitrah juga bisa dimaknai sebagai asal kejadian. Fitrah bermakna juga keadaan yang suci atau kembali kepada yang asal. Maka ketika kita menyebut Idul Fitri, sering dimaknai sebagai kembali ke keadaan suci tanpa dosa. Jadi fitrah itu kembali kepada yang suci. Jadi sesuatu yang memang aslinya begitu, yang suci, yang murni. Lalu fitrah secara religius, secara agama itu adalah beriman dan berislam. Ya. Fitrah manusia atau keadaan jiwa yang asli sesuai asal kejadiannya adalah beriman kepada Allah, ya, yaitu mengakui Allah sebagai Rabb. Jadi ini juga terungkap di surat Al-A'raf ayat 172, ya, yang menandaskan bahwa sejak ajali kita lahir sudah membawa fitrah beragama. Dan beragamanya monoteis, yaitu agama tauhidullah, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah, kata fitrah itu dimaknai oleh para ahli beragam pengertian. Pertama, ada yang mengatakan fitrah adalah tabi'iyatul insan, yaitu tabiat asli manusia. Ini disampaikan oleh Pak M. Yunus. Lalu juga menurut Al-Raghib Al-Asfahani bahwa fitrah adalah mewujudkan dan mengadakan sesuatu menurut kondisinya yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan tertentu. Artinya ini adalah wujud sesuatu yang asli, yang semula. Begitu. Adapun menurut M. Arifin, fitrah merupakan potensi dasar manusia yang mengandung komponen-komponen psikologis yang satu sama lain saling terkait. Ya. Komponen-komponen itu meliputi 3 hal. Pertama, kemampuan dasar untuk beragama dan beribadah. Ya. Kedua, kemampuan dasar berupa dorongan ingin tahu, ya, terhadap kebenaran, yaitu curiosity. Dan yang ketiga, kemampuan dasar berupa daya-daya yang memungkinkan dirinya menjadi manusia yang mulia. Jadi kemampuan dasar beragama, beribadah, curiosity, dan menjadi manusia yang mulia. Curiosity itu adalah istilah psikologi di mana pada dasarnya manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Ya. Itu sudah ada sejak anak kecil. Jadi kalau anak kecil dikasih mainan oleh bapaknya, itu mainnya itu dioprek, itu tidak bermaksud ingin merusak, tetapi karena ingin tahu ada apa di dalam mainan itu, mengapa berputar, mengapa rodanya bisa menggelinding kalau mobilnya terus topek, lalu kemudian jadi rusak, itu persoalan lain. Sebetulnya dia tidak menginginkan mainan itu rusak, tetapi dia ada rasa ingin tahu yang kuat, ada apa di balik mainan itu. Nah, di manusia dewasa pun demikian. Rasa ingin tahu, curiosity itu sangat kuat, ya. Ingin tahu terhadap pengalaman-pengalaman baru, terhadap hal yang baru yang belum diketahui, dan lain sebagainya. Dan dari 3 komponen itu, yaitu dorongan untuk beragama dan beribadah, dorongan untuk mencari kebenaran, curiosity, dan kemampuan atau dorongan untuk menjadi manusia yang mulia, itu adalah fitrah yang sejati. Ya. Itulah fitrah secara istilah yang dikemukakan oleh M. Arifin. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang memuat tentang kata fitrah. Ya. Salah satunya ada di surat Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan. Jadi Fatoro itu menciptakan sesuai aslinya, sesuai kejadian asalnya. Menciptakan langit, jadi banyak ya jumlahnya langit, wal ardi dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, dan Allah menjadikan para malaikat sebagai pesuruh-pesuruhnya. Ya, masih terusnya ayat uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba dan seterusnya. Jadi para malaikat itu memiliki sayap, ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan bahkan yang banyak dalam hadis sampai ada bersayap 600 sayap, ya, dan seterusnya. Adapun fitrah yang terkait langsung pada istilah agama ada di surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu Muhammad wa man tabi'aka dan umatmu, ya, yang mengikutimu, lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah agama fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada manusia sejak ajali. Jadi manusia lahir fitrahnya bersamaan dengan agama Islam ini. Jadi kalau manusia beragama Islam itu hidupnya sesuai dengan fitrah. Tapi kalau tidak beragama Islam, hidupnya tidak sesuai dengan fitrah. Ada sesuatu yang timpang. Ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan fitrah Allah itu. Dari dulu begitu. Dari sejak Nabi Adam itu iman Islam. Ya, itu. Sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad. La tabdila li khalqillah, ay la tubaddilu. Jangan kau rubah fitrah Allah itu dengan kesesatan, dengan agama lain atau kemusyrikan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama Islam, agama fitrah yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau pertanyaannya, lalu Pak, Islam itu Islam yang mana? Islam yang di bawah Nabi Muhammad atau Islam yang sejak Nabi Adam? Islam yang sejak Nabi Adam yang kemudian disempurnakan syariatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Nabi Adam terus Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi terus sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua kepada Allah muslimun, berserah diri, orang Islam semua. Lalu bagaimana Pak dengan Kristen sekarang? Itu adalah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang sudah diselewengkan. Masa Nabi Isa dianggap menjadi Tuhan? Padahal tidak ada satu penggalan ayat pun di Injil itu yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Lalu kapan Nabi Isa ditetapkan sebagai Tuhan? Itu dibuat-buat dalam muktamar gereja sedunia, namanya konsili. Dalam satu perhelatan muktamar itu pernah ada yang saat menetapkan bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi itu dibuat Tuhan, jadi dibuat-buat. Nah, sekali lagi Bapak ingin sampaikan, agama itu ada 2. Di dunia itu agama 2. Satu agama samawi. Agama samawi itu agama langit. Agama langit artinya agama yang diturunkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah dibawakan oleh para utusan, para rasul. Dan semua agama samawi itu turun, para rasulnya itu turun di Timur Tengah. Siapa saja? Ya, semuanya. Ya, termasuk agama-agama besar yang ada di dunia sekarang itu Islam, ya, Yahudi, Nasrani, yang kita kenal sekarang ada Kristen, Katolik, Kristen, Protestan. Itu agama samawi. Dan nabinya semua turun di Timur Tengah. Sebagai contoh, jelas Nabi Muhammad di Mekah, ya. Sebagai contoh, Kristen. Mengapa Kristen Katolik itu berkembang di Eropa, khususnya di Italia, di kota Roma ada Vatikan. Vatikan itu di situ ada si Paulus, ya. Jadi menjadi simbol pendeta sedunia, kumpulnya pendeta. Itu bukan berarti
nabinya itu lahir di Itali, tidak. Itu terjadi karena ketika kerajaan Romawi dulu itu menjadikan agama Nasrani sebagai pelengkap kerajaannya, biar manusia tunduk dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi melembaga dan akhirnya sampai menjadi Vatikan kalau sekarang. Ya. Itu semuanya adalah agama samawi. Agama samawi itu diturunkan oleh Allah melalui para rasul dan semuanya di Timur Tengah. Ya, Nabi Isa sendiri dilahirkan di mana? Di Yerusalem, ya, di Palestina, Timur Tengah. Ya. Jadi Timur Tengah itu ada yang di Mesir seperti Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib, ya, ada di Mekah Nabi Muhammad, Nabi Isa di Palestina dan semuanya Timur Tengah. Ya. Nah, kedua agama Ardi. Kalau agama Ardi itu agama ciptaan manusia, rekaan manusia. Contoh agama Hindu, agama Buddha, agama animisme, agama kepercayaan, agama Majusi, Shinto, segala macam. Nah, itu agama ciptaan. Kalau agama ciptaan bedanya tidak terkait satu sama lain. Karena tidak dibawakan oleh para nabi. Dan tidak ada kitab suci. Kalau ada kitab suci pasti berubah-ubah. Tetapi kalau agama samawi itu dibawa oleh para nabi, para rasul, yang satu sama lain terkoneksi, satu sama lain tersambungkan. Nabi Isa kita sebut ada di Al-Quran, Nabi Musa ada dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, dan seterusnya. Itu satu kesatuan. Nah, semua itu yang agama samawi itu agama Islam. Tapi dengan catatan yang asli, yang dulu. Ya. Lalu kenapa Pak sekarang kita tidak masuk Kristen aja? Oh tidak. Pertama, ada penyelewengan dari ajaran yang murni, yang awalnya. Yang kedua, syariatnya sudah berubah. Jadi syariatnya. Jadi setiap rasul itu imannya sama, yaitu tauhidullah. Ya, mengimani Allah hanya satu-satunya tauhidullah, tidak ada musyrik. Ya, sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Yang berbeda apa? Syariatnya. Ya, syariatnya itu disempurnakan sebenarnya. Ketika ada Nabi Musa, maka yang berjalan Nabi Musa syariatnya. Tapi ketika Nabi Musa sudah lewat, lalu ada Nabi Isa, itu yang berlaku syariat Nabi Isa. Lalu ketika Nabi Isa sudah lewat, ya, Nabi Muhammad lahir, ya, membawakan ajaran syariat Nabi Muhammad. Dan itu penyempurna bagi ajaran-ajaran selanjutnya, sebelumnya. Ya. Jadi semuanya itu adalah Islam, fitratul Islam. Ayat lain yang terkait dengan fitrah, sekalipun secara mantuknya, suratnya tidak menyebut patoro atau fitrah, adalah ada di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam, yaitu manusia seluruhnya, dari sumbi mereka. Ya, artinya ini di alam ruh. Ya, di alam ruh. Ada 5 alam yang manusia lewati. Pertama alam arwah, alam ruh. Ya. Kedua alam janin, ya, alam rahim, ya, kandungan. Lalu yang ketiga alam dunia yang kita hidup sekarang. Yang keempat alam barzah, yaitu alam kubur. Tapi tidak semua orang meninggal di kubur. Ada meninggal dimakan buaya sampai habis. Lalu dia dikubur. Ada di mana? Alam barzah. Lalu ada yang terbakar sampai habis tinggal debu. Ada di mana? Tidak dikubur, tapi ada di alam barzah. Ya, jadi alam barzah itu lebih luas dari alam kubur. Alam kubur bagian di alam barzah. Dan yang terakhir ada alam akhirat. Nah, ketika di alam ruh itu, semua manusia dipanggil oleh Allah, dihadapkan di hadapan Allah dan dimintai persaksian. Begini persaksiannya. Allah berfirman ke hadapan manusia seluruhnya satu persatu. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, manusia semuanya menjawab, bala syahidnya. Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat ya, kamu manusia tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan ini. Nah, jadi sejak ajali manusia sudah punya
pengakuan, perjanjian primordial dengan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan itu monoteis agamanya, hanya satu Tuhan, tauhidullah. Ketika di alam arwah, manusia ditanya oleh Allah, semuanya ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Lalu, qalu bala, syahidnya. Manusia menjawab semuanya, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ini menunjukkan bahwa secara kodrati, secara aslinya manusia itu terlahir membawa potensi beragama, atau fitrah beragama, atau insting beragama, atau religious instinct. Ya. Dan religious instingnya itu adalah beriman berislam hanya kepada Allah, yaitu monoteis. Fitrah beragama itu merupakan hidayah dari Allah, berupa hidayah agama. Manusia memiliki perjanjian primordial keyakinan iman kepada Allah. Manusia lahir secara bersih, suci, dan beriman. Keimanan asli manusia adalah monoteis, satu, tunggal. Tiada ada Tuhan 3, 4, apalagi banyak. Hanya satu, yaitu Allah, tauhidullah. Yaitu tidak politeis, tidak banyak, ya, tidak musyrik. Manusia terlahir membawa fitrah beragama, potensi beragama, yaitu monoteis, yaitu telah membawa religious instinct. Akan tetapi, potensi beragama tersebut bergantung kepada lingkungan yang membesarkannya, pembinaan keluarga, dan pendidikan yang dilaluinya, baik orang tua, di keluarga, formal dan maupun non-formal. Artinya apa? Kalau manusia itu betul sudah membawa fitrah beragama, beriman dan berislam kepada Allah, lalu mengapa manusia itu setelah lahir, hidup dirinya bermacam-macam agamanya, bahkan ada tidak beragama? Jawabannya, betul, potensinya itu sudah ada, sudah beriman dan berislam. Tetapi ketika manusia hidup, itu lingkungan yang membesarkannya. Kalau lingkungan dibawa kepada yang kufur, jadilah kufur. Kalau lingkungan yang beri Kristen, jadilah Kristen. Demikian juga pembinaan keluarga. Kalau keluarganya keluarga yang religius beragama Islam, jadi mantaplah anak itu beragama Islam. Tetapi kalau keluarganya non-Muslim, jadilah non-Muslim. Demikian juga pendidikan yang dilaluinya, ya, baik pendidikan di keluarga, ya, dari orang tua, pendidikan formal di sekolah, non-formal, ya, di kursus-kursus dan seterusnya. Hal ini seiring dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bawahu yahwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, rawahul Bukhari. Bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, ya, membawa fitrah beragama. Siapa anak siapa? Semua anak di dunia. Mau anak di belahan dunia manapun, di Arab, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di India, di manapun. Apakah orang tuanya beragama Islam atau tidak beragama Islam, anak itu fitrah. Bahkan maaf, kalau anak itu terlahir karena anak hasil zina, anaknya itu suci, bersih, beriman. Fitrah, dalam keadaan suci, beriman. Lalu, fa'abawahu yuhawidanihi, tergantung bapaknya lah yang bisa membawa anak, mengarahkan anak kepada orang Yahudi. Abawahu itu bisa orang tua biologis, bisa juga orang tua asuh, orang tua wali, ataupun lingkungan yang mempengaruhinya. Au yunasiranihi, atau yang menjadikan Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan anak itu menjadi seorang majusi. Pertanyaannya, mengapa yang menjadikan Islam? Tidak ada di sini, tidak disebut oleh Rasulullah. Karena fitrahnya itu fitrah Islam. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah yang Islam, begitu. Ya, tergantung bapaknya, lingkungannya, pendidikannya yang mengarahkan, yang mengubah arah pendidikan anak itu yang tadinya punya fitrah beragama Islam menjadi yang lain. Nah, alhamdulillah kita semua fitrah beragama Islam terpelihara dan terus dikembangkan dan terpelihara
terayomi, terdidik oleh orang tua kita. Kita disekolahkan di pesantren, di lembaga pendidikan yang Islami, termasuk juga di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Dengan demikian, agama seorang anak ditentukan oleh pendidikan yang dilaluinya, oleh pengalaman-pengalaman yang dilaluinya, dan oleh pelatihan-pelatihan yang dilaluinya semasa kecil, sampai remaja, sampai dewasa. Demikian juga seseorang yang semasa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan agama, ya dewasanya tidak akan merasakan pentingnya, urgensitasnya agama dalam kehidupan. Ya. Tapi sebaliknya, demikian juga sebaliknya. Di saat anak itu dididik, dibesarkan dalam kehidupan beragama yang taat, maka dia akan merasakan nikmatnya beragama, pentingnya beragama dalam kehidupan. Pengaruh lingkungan, terutama keluarga, sangatlah kuat, sangatlah dominan bagi perkembangan keagamaan anak. Mengapa? Karena keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pertama, karena memang pertama kali anak dididik, dibesarkan itu di keluarga. Utama, mengapa utama? Karena kendali itu semuanya tanggung jawab pendidikan ada pada keluarga, pada orang tua. Mau disekolahkan kemana itu tergantung orang tua. Mau dipesantrenkan kemana tergantung orang tua. Jadi orang tua pengendali itu utama. Dan setelah selesai di pesantren, setelah di kuliah, kembali kemana? Ke keluarga. Diarahkan langkah selanjutnya oleh keluarga, oleh orang tua. Jadi dengan demikian pengaruh pendidikan, khususnya pendidikan keluarga itu sangat kuat dalam menerpa pendidikan agama selanjutnya. Fitrah manusia secara kodrati, secara asli manusia itu adalah bersih, suci, dan beriman, alias fitrah. Fitrah bersih dari noda-noda lahiri. Jadi manusia itu terbebas dari dosa-dosa lahiri. Jadi tidak najis. Ya. Badan manusia itu tidak najis. Kalau babi, itu sekalipun sudah dicuci, dibersihkan, dimandikan, tetapi dia hukumnya najis. Babi atau anjing. Lalu suci dari noda batini, maknawi. Manusia lahir tidak membawa dosa. Ya. Apapun orang tuanya, ya, apapun asal muasal anak itu tidak ada dosa, suci. Ya. Maaf, sekalipun hasil perzinahan, sekalipun orang tuanya orang Kristen, orang non-Muslim, itu anaknya suci. Ya. Suci. Berbeda dengan pandangan orang Kristen. Kalau orang Kristen lahir sudah membawa dosa warisan. Yang ketiga, anak lahir itu sudah beriman. Jadi memiliki potensi iman, yaitu memiliki religious instinct, ya, insting beragama, yaitu fitrah beragama. Namun kemudian perkembangan selanjutnya, potensi yang sudah ada iman dan Islam di jiwa anak itu bergantung kepada satu orang tua yang mengasuhnya, baik orang tua yang asli, yang biologis maupun orang tua asuh, atau yang mengadopsinya, ya, orang Jawa diadopsi orang Belanda, jadilah orang Kristen, ya. Padahal orang tuanya di Jawa Islam. Lalu lingkungan yang membesarkannya, ya, dan juga pendidikan yang dilaluinya itu sangat penting sekali, ya, sangat penting. Jadi mengapa fitrah itu berubah? Ya karena ini, ya. Jadi bahkan kalau orang tuanya itu Kristen sekalipun, tapi kalau dibesarkan dalam lingkungan pesantren, dalam lingkungan yang taat beragama Islam, itu dia akan menjadi seorang Muslim yang benar, yang baik. Ya. Jadi orang tua, lingkungan, pendidikan itu memegang peranan penting bagi perkembangan fitrah beragama anak. Inilah perbandingan keadaan manusia, anak manusia, ya, menurut 3 teori. Yang pertama teori Islam. Menurut Islam, anak itu terlahir suci, bersih, beriman. Anak terlahir baik, membawa fitrah beragama. Namun, perkembangan berikutnya tergantung kepada orang tua atau pendidikan yang dilaluinya. Nah, menurut agama Kristen, ya, anak itu terlahir membawa dosa turunan. Ya, karena dulu Nabi Adam dan Siti Hawa itu melanggar perjanjian dengan Allah, lalu sampai dikeluarkan dari surga, ya, ke dunia, ya, itu membawa dosa warisan kira-kira. Dan dosa warisan itu
terus sampai ke anak cucu Adam, ya. Dan itu bisa terbebas kalau anak cucu Adam menurut keyakinan orang Kristen sekarang itu kalau dibaptis, ya. Nah, dalam Islam tidak itu. Anak itu terlahir bersih, suci, beriman, tidak membawa dosa. Adapun menurut tabula rasa, ini teorinya John Locke, ya, orang Inggris John Locke mengatakan bahwa anak bagaikan meja putih yang kosong. Ini dari depan ada meja putih kosong aja melompong, tapi bersih. Tergantung orang tua mau digambar apa di meja itu. Kalau digambar gambar burung, jadilah burung. Ya, kalau digambar mobil, jadilah mobil. Jadi demikian juga anak, mau digambar apa anak masa depannya, tergantung orang tua, tergantung pendidikan, tergantung lingkungannya. Tetapi bedanya dengan Islam, betul kosong, bersih, suci, tetapi tidak kosong. Ada potensi beriman, yaitu fitrah beragama. Itulah yang membedakan dengan pandangan Islam. Pada penjelasan di muka diungkapkan bahwa fitrah beragama itu merupakan hidayah Allah. Ada 5 macam hidayah Allah yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, hidayatul ghoriji. Hidayatul ghoriji itu adalah hidayah instinktif, hidayah naluriah. Ya. Jadi hidayah itu bimbingan yang diberikan Allah untuk kehidupan manusia dan binatang, bahkan tumbuhan. Yang pertama adalah naluriah, instinktif. Binatang itu seluruh hidupnya itu melalui naluri, pakai hidayah instinktif, ya. Dan manusia ada instinktif, tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian kecil. Selebihnya adalah belajar manusia itu dari bimbingan orang dewasa, orang tua, ya, belajar. Jadi binatang itu seluruhnya insting, naluri. Ketika kambing hutan itu baru lahir, itu hitungan menit dia sudah bisa berdiri. Dan hitungan menit berikutnya dia harus sudah berjalan. Kalau ada pemangsa, dia harus mengikuti orang tuanya, ya, induknya itu berjalan atau melarikan diri. Itu hitungan menit, ya, tidak per jam. Jadi 5 atau 10 menit sudah bisa melakukan itu. Tetapi manusia bukan menit, bukan hari, bukan bulan, tahun itu, ya. 5 bulan itu belum bisa apa-apa, manusia itu tergeletak saja. Ya, artinya nalurinya tidak secepat seperti binatang. Tapi kemudian manusia lebih cerdas karena manusia punya akal, yaitu dari hasil belajar. Ya. Beda dengan binatang. Kalau binatang dari dulu membuat sarang seperti itu. Ya. Sewaktu saya kecil melihat burung pipit membuat sarang seperti itu. Sekarang masih juga seperti itu. Tapi manusia, waktu di SD di kampung-kampung bikin rumah pakai rumah panggung. Sekarang sudah rumah permanen semuanya. Bahkan sekarang sudah ada yang apartemen, sudah di hotel. Berkembang terus. Yang kedua, hidayatul khawas, hidayah indrawi. Ada 5 indrawi yang kita kenal dengan panca indra, ya. Ada 5 indra yang terkenal. Yang pertama penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, lalu pengecap. Ya. Dan itu dimiliki oleh siapa? Manusia dan binatang. Tumbuhan tidak ada. Tapi kalau tumbuhan nalurinya ada. Apa nalurinya? Contoh kalau benda berat, ya kayak batu itu, kalau di bawahnya tidak ada yang menopang, dia akan jatuh ke bawah, menggelinding ke dataran yang paling bawah. Itu nalurinya begitu. Air akan mengalir kepada dataran yang paling rendah. Itu nalurinya begitu. Ya. Tapi ketika indrawi, tumbuhan, lalu benda mati tidak memiliki lagi. Yang memiliki adalah manusia dan binatang. Yang ketiga adalah hidayah akal. Hidayah akal itu hidayah akal pikiran, ya. Dan itu hanya manusia saja. Dan di antara manusia juga ada yang akalnya terganggu, ya. Dan yang keempat ada hidayah agama, ya. Semua manusia beragama, agama apapun. Dan yang kelima adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah agama yang diberikan Allah, dan agamanya itu pas sesuai dengan fitrah keagamaannya itu, agama Islam dan agama Muslim, ya, iman dan Islam. Yang pertama, hidayah naluri atau hidayah ghoriji itu dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah agama hidayah indrawi, itu dimiliki oleh manusia dan hewan saja. Dan yang ketiga, hidayah akal itu hanya dimiliki oleh manusia, dan manusianya yang sehat akalnya. Ada
yang terganggu akalnya. Yang keempat ada hidayah agama, itu dimiliki oleh orang-orang yang beragama semuanya. Dan yang kelima adalah hidayah taufik, yaitu hidayah agama yang agamanya sesuai dengan fitrah Islam. Jadilah dia seorang muslim dan seorang mukmin. Jadi posisi kita itu memiliki kelima hidayah, ya. Hidayah naluri, indrawi, akal, agama, dan hidayah taufik, ya. Ya, mudah-mudahan kita tetap terus ya dalam kebenaran Islam sampai akhir hayat. Di akhir pertemuan ini Bapak ingin mengulas tentang agama, ya. Agama secara bahasa adalah agama. A itu artinya ini dari Sanskerta, ya. A itu tidak, gama itu kacau atau kocar-kacir. Jadi secara bahasa agama itu tidak kocar-kacir, tidak kacau. Atau dana yadiun dainan, ya. Agama itu berupa tatanan, sistem atau tata cara hidup. Din berarti tata cara hidup. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah terminologi, agama itulah tata aturan keyakinan hidup, ya, yaitu aturan tata cara hidup manusia, sehingga agama menjadi ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Allah, ya. Nah, ada 5 aspek kehidupan, ada 5 aspek penting dalam kehidupan beragama. Ya, nanti kita akan kaji dalam psikologi kehidupan beragama. Yang pertama adalah aspek spiritual. Spiritual itu adalah keyakinan, iman, ya. Di aspek iman, ini pondasi akidah, keyakinan. Keyakinan adanya kekuatan supranatural yang diyakini pencipta dan mengatur semesta alam ini. Ya, jadi kalau kita mah rukun iman lah, ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, pada hari akhir, dan kepada qadar dan qadar. Itu sudah dirumuskan oleh para ulama kepada rukun iman, ya. Yang kedua adalah ritual. Ritual itu aspek ibadah, ya. Ibadah dan perilaku beragama dalam berhubungan dengan supranatural. Maksud supranatural dengan Allah. Tapi karena kita ini menyebutnya agama secara umum, supranatural itu bisa dewa, bisa apapun, pokoknya sesuatu yang dianggap Tuhan, ya. Tapi dalam konteks kita itu Allah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Dan yang ketiga adalah aspek moral, aspek etika moral beragama sebagai sistem nilai keyakinan, ya, yang dianut dan diterapkan oleh setiap orang yang beragama, ya. Kalau dalam konteks itu akhlak bagi kita, ya, karakter akhlak Islam. Dan yang keempat adalah sistem aspek sosial, yaitu agama itu aspek tatanan psikososial sebagai sistem yang dianut dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, ya, sebagai itu tatanan aturan sosial, ya. Dan yang kelima adalah aspek intelektual. Intelektual adalah pemahaman terhadap ajaran, ya, terhadap nilai-nilai, terhadap tatanan, terhadap aturan yang diturunkan oleh agama itu. Dan konteks agama di sini konteks umum. Jadi agama Islam, agama yang lain pun masuk pada wilayah kajian psikologi kehidupan agama ini. Demikian yang Bapak bisa sampaikan di pertemuan keempat ini tentang fitrah beragama atau naluri beragama atau religious instinct, ya. Dan dalam konteks Islam ini kita harus yakin bahwa sejak asali kita sudah dibekali oleh Allah potensi beragama iman dan Islam kepada Allah. Dan ini harus menjadi dikuatkan terutama bagi kita sebagai calon guru, ya. Calon guru agama atau calon dosen agama harus bisa memelihara dan mengembangkan fitrah beragama yang Allah titipkan kepada kita semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.